Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tak bosan-bosannya untuk selalu memberikan pujian kepada Allah yang dengan taufiknya Allah mengantarkan kita kepada 10 terakhir Ramadan. Allah Azza wa Jalla mengizinkan kita untuk memasuki hari-hari yang terbaik, hari-hari yang mulia. Semoga mulianya hari yang dipilih oleh Allah tidak menjadikan kita terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, karena mulianya sebuah hari, mulianya sebuah waktu tak menjamin seseorang mendapatkan kemuliaannya. Satu hal yang selalu kita camkan bersama hadis Nabi SAW tentang doanya Jibril, bagaimana meruginya seorang hamba yang diizinkan berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi mereka tak mendapatkan ampunan Allah. Menunjukkan bahwa mulianya satu musim, mulianya satu hari, mulianya waktu-waktu di sisi Allah tak menjamin seseorang untuk bisa mendapatkan kebaikannya. Maka kita berharap kepada Allah yang memiliki segala kendali di setiap kehidupan hamba. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemuliaan Ramadan dan taufik untuk bisa menggapainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mulianya salat malam. Kemuliaan salat malam adalah kemuliaan yang sangat besar, dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan salat malam sangatlah banyak. Kita ingin mencoba menyampaikan sedikit dari hadis-hadis yang ada tentang keutamaan salat malam, dengan harapan salat malam tidak berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan, akan tetapi salat malam menjadi agenda rutin kita sekalipun kita telah keluar nantinya dari bulan Ramadan. Ketahuilah ma'asyar muslimin bahwa salat malam bukan ciri khas bulan Ramadan. Salat malam bukan ciri khas bulan Ramadan, karena salat malam ada selalu dalam setiap harinya. Oleh karenanya sebuah kekeliruan apabila seseorang hanya mengerjakan salat malam di bulan Ramadan saja, dan mereka tidak menyadari bahwa salat malam itu berlaku setiap harinya dan setiap malamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan pelatihan. Bagaimana di bulan Ramadan kita ditempah untuk menjadi orang yang siap nantinya ketika keluar dari bulan Ramadan, bukan hanya menahan diri, menahan lisan dari perkataan yang kotor di bulan Ramadan, bukan hanya tidak berdusta di bulan Ramadan, bukan hanya jujur di bulan Ramadan, bukan hanya rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bukan hanya salat malam di bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih untuk siap menghadapi hari-hari di luar bulan Ramadan nantinya. Dan kita berharap semoga keistiqamahan ini menjadi hal yang berkelanjutan
sampai nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, Jibril alaihi salam beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan beberapa pesan. Di antara pesannya, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin ketika dia berdiri mengerjakan salat malamnya. Ini wasiat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin ketika mereka berdiri mengerjakan salat malam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Baik, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Jibril menyampaikan bahwa salat malam di antara amalan yang menjadikan sebab seorang mukmin mulia di sisi Allah. Siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakan Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang ingin dimuliakan Allah, maka agungkan Allah Azza wa Jalla, terkhusus di keheningan malam. Dikala manusia terlelap tidur, dikala manusia banyak yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia tetap terkoneksi dan terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dan salat malam ini termasuk di antara amalan yang paling dan sangat dicintai oleh Allah. Oleh karenanya, Nabi berpesan kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin As untuk jangan meninggalkan salat malam. Nabi berpesan kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kata Nabi, wahai Abdullah, janganlah engkau tinggalkan salat malam. Jangan engkau seperti si fulan. Dahulu dia orang yang mengerjakan salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam itu. Ini wasiat Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti fulan. Dahulu dia mengerjakan salat malam, sekarang dia sudah meninggalkannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengajak sahabatnya untuk istiqamah di dalam mengerjakan ibadah, ya, di dalam menjalankan salat malam. Jangan di bulan Ramadan kita menghidupkan malam dengan salat, di luar Ramadan kita tak lagi menghidupkannya. Dan mengerjakan salat malam, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak mesti seseorang mengerjakannya 11 rakaat. Ya, dia boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat yang lebih rendah. Yang penting berkesinambungan terus menerus walaupun sedikit. Ya, karena itu termasuk di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah. Bagaimana rutin mengerjakan ibadah walau dengan jumlah yang sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin, yang paling berkesinambungan walaupun sedikit jumlahnya. Ya, jangan dianggap berat. Ya, kalau seandainya 11 rakaat untuk merutinkannya dianggap berat, maka silahkan dikurangi kadarnya, tetapi jangan ditinggalkan. Kurangi kadarnya, karena boleh jadi seseorang mengalami masa-masa futur. Karena boleh jadi seseorang menghadapi situasi yang berbeda. Di awalnya semangat,
kemudian di pertengahan dia akan mengalami turun semangat itu. Futur. Dia mengalami masa-masa penurunan semangat. Ya. Namun ketika turun semangat itu, lantas bukan berarti dia mengalihkan kebiasaan ibadahnya kepada maksiat. Ada sebahagian mereka yang ketika datang masa futur, putus asa, semangatnya tidak ada lagi beribadah, dia mengalihkan kebiasaan ibadahnya kepada maksiat. Dia datangi tempat-tempat maksiat, ya, mencari refreshing, ya, sedang futur, tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam beribadah. Akhirnya dia jatuh dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, likulli amalin syirrah, sesungguhnya seseorang di dalam beramal akan mendapati masa-masa semangat di dalam mengerjakannya. Walikulli syirratin fatrah, dan di saat dia sedang bersemangat di dalam melakukan sebuah amalan akan datang masa-masa turun semangat itu. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang di masa-masa turun semangat itu dia tetap berada di atas sunnahku, maka dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Namun apabila dikala turun semangat dalam beribadah, dia meninggalkan ibadah itu, bahkan beralih kepada penyimpangan dan bermaksiat kepada Allah, maka dia telah binasa, kata Nabi SAW. Oleh karenanya masa-masa futur itu masa-masa yang sangat menentukan. Ya, ketika turun semangat, maka akan ada potensi dia selamat dan akan ada potensi dia tidak selamat. Karena kita bermohon kepada Allah istiqamah, meminta kekuatan agar diteguhkan di atas ketaatan, di atas agama. Karena manusia memiliki sifat yang labil. Manusia tidak pernah stabil. Ya, terkadang ada keinginan bermaksiat, terkadang ada kecondongan untuk melakukan ketaatan. Ya, dan itulah fitrah manusia, selalu berbuat kesalahan. Ya, tetapi bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan pertolongan Allah sehingga kita dimudahkan untuk istiqamah, terkhusus di bulan yang sangat singkat, di bulan yang sangat sebentar keberadaannya. Maka hendaknya setiap kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan selalu kekuatan di atas ketaatan. Baik. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, di antara mulianya salat malam, dia adalah salat yang terbaik kedudukannya setelah salat fardu. Salat malam menduduki peringkat tertinggi di dalam salat sunnah yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Semulia-mulianya puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah Al-Muharram. Dan semulia-mulianya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Salat malam itu lebih utama dibandingkan salat jenazah. Lebih mulia dibandingkan salat sunnah fajar. Lebih mulia dibandingkan salat sunnah rawatib. Oleh karenanya Nabi tak pernah meninggalkan salat malam sekalipun safar. Saking mulianya salat malam ini, Nabi tak pernah meninggalkannya sekalipun safar. Salat-salat sunnah yang lain mungkin Nabi tinggalkan, tetapi salat malam, witir secara khusus Nabi tak pernah meninggalkannya sekalipun safar. Bahkan dari sinilah Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib.
Imam Abu Hanifah sampai mengatakan witir hukumnya wajib. Walaupun beliau membedakan definisi antara fardu dengan wajib. Wajib levelnya di bawah fardu. Ya. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan witir hukumnya wajib? Nabi tak pernah meninggalkan. Nabi tak pernah meninggalkannya sekalipun safar. Bahkan apabila Nabi SAW terluput dari mengerjakannya di malam hari, Nabi mengqadanya di siang hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fatahu witruhu limaradin aw naumin sallaha bin nahari 12 raka'ah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terluput dari mengerjakan witirnya di malam hari, Nabi mengqadanya di siang hari. Apabila Nabi SAW terluput meninggalkan salat witirnya di malam hari karena tertidur atau karena sakit, Nabi mengqadanya di siang hari 12 rakaat. Diqadha. Karena terkadang kita menghadapi kondisi yang sulit mengerjakan salat malam. Mungkin lelah sepulang safar sehingga tertidur tak terbangun, bahkan mungkin subuh pun lewat. Ya. Atau mungkin karena sakit, di malam hari kita sakit sehingga sulit kita untuk mengerjakan salat malam, karena biasanya sakit itu meradang di malam hari. Terkadang sakit itu kambuhnya di malam hari, tapi ketika sudah agak siang sudah mulai ringan, karena di malam hari itu kondisinya dingin. Banyak orang-orang yang akhirnya turun imunnya di malam hari, ya. Tapi ketika sudah di siang hari, terkadang sakit itu hilang sehingga berkesempatan dia untuk menghidupkan kebaikan. Nabi SAW mengqadha witirnya di siang hari 12 rakaat, menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan salat witirnya, salat malamnya, sampai-sampai Nabi SAW tak membiarkan salat itu terlewatkan, tetapi Nabi mengqadhanya. Ya. Di antara keistimewaan salat malam, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka yang menjaga salat malamnya kamar-kamar di surga, bilik-bilik di surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan, "Inna fil jannati la ghurafan yura dhuhuruha min butuniha." Sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar, bilik-bilik, ya, yang terlihat bahagian luarnya dari dalam, wa butunuha min dhuhuriha, dan bagian dalamnya terlihat dari bahagian luarnya. Faqama ilaihi a'rabi. Mendengarkan itu, salah seorang Arab Badui berdiri dan dia bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa kamar-kamar itu disiapkan Allah? Ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi mengatakan, "Hiya liman atabal kalam." Allah menyiapkan kamar-kamar itu untuk mereka yang baik tutur katanya, ucapannya, perkataannya. Wa at'amat ta'am, dan kamar-kamar itu disiapkan untuk mereka yang suka memberikan makan kepada orang lain. Wa adamas siyam, kamar-kamar itu disiapkan untuk mereka yang selalu rutin berpuasa. Wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam, dan kamar-kamar itu disiapkan untuk mereka yang menjaga salat malamnya dikala manusia terlelap tidur. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ya, di kamar-kamar itu disiapkan untuk 4 golongan ini. Yang pertama, untuk mereka yang memiliki perkataan yang baik, tutur kata yang baik, ya,
yang masih lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang terkadang baiknya hanya di depan orang tertentu saja, di depan ustadz saja baik, di belakang ustadz lain. Sebagian kaum muslimin baik di depan majikan sama istrinya, subhanallah, sama tetangganya, Allahu Akbar. Ya, terkadang sebagian orang itu perkataannya baik hanya dengan orang-orang tertentu, dengan orang lain tidak. Nah, sama donatur lembutnya minta ampun. Tetapi dengan orang yang lain lisannya jahat. Ya, sama karyawan lisannya liar. Sama bawahan lisannya brutal. Nah, maka latih diri untuk memiliki lisan yang terarah, lisan yang bercahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi lisani nura. Jadikanlah lisanku lisan yang bercahaya, lisan yang selalu mengucapkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, terkadang ketika datang emosi, marah, lisan ini tak lagi terkendali, tak terkontrol. Ya. Oleh karenanya, kamar-kamar yang disiapkan Allah di surga itu diantaranya untuk siapa? Untuk mereka yang perkataannya baik, tutur katanya baik. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah siapkan kamar-kamar itu untuk orang yang suka memberikan makan. Jadi memberikan makan, mentraktir makan, memberikan perbukaan. Ya, ini termasuk amalan yang luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Ya, saya yakin insya Allah semua kita tahu amalan memberikan perbukaan. Pahalanya seperti siapa? Seperti orang yang berpuasa. Ya, tetapi pertanyaannya, di mana posisi kita di hadapan hadis itu? Sebagian kita mengetahui keutamaan memberikan perbukaan, tetapi dia tak memposisikan diri dia untuk berperan di sana. Ya. Sebahagian kaum muslimin memilih di level yang rendah. Bagaimana saya mendapatkan perbukaan, bukan bagaimana saya memberikan perbukaan. Padahal Nabi mengatakan apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Kapan lagi momennya? Kalau bukan di bulan Ramadan yang terbaik nilainya. Ikhwan, memberikan perbukaan puasa wajib itu lebih besar pahalanya dibandingkan memberikan perbukaan puasa sunnah. Ya. Mana amalan yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla, yang wajib atau yang sunnah? Yang lebih tinggi tingkatannya? Yang fardu, yang wajib. Berbeda nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan perbukaan puasa yang wajib nilainya berbeda dengan orang yang memberikan perbukaan puasa yang sunnah. Nabi SAW adalah orang yang dermawan, tetapi sangat terlihat meningkat grafik kedermawanan Nabi di bulan Ramadan. Dan Nabi memotivasi para sahabatnya untuk berbagi, walau dengan sesuatu yang kecil. Memberikan perbukaan tidak harus dengan jumlah yang besar, tidak harus makanan berat, tetapi Nabi mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka walau dengan berinfak setengah butir. Setengah butir apa? Kurma. Jaga diri kalian dari api neraka
walau dengan berinfak setengah butir kurma. Lihat bagaimana Nabi memotivasi para sahabatnya untuk berusaha berperan di dalam berbagi. Ya, kita yang tidak bisa memberikan perbukaan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang kecil. Nah, dan ingat, harta kita yang sesungguhnya 3. Harta kita yang sesungguhnya, kata Nabi, 3. Apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, apa yang engkau infakkan. وَمَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا أَنْفَقْتَ فَأَمْضَيْتَ. Manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Namun, sesungguhnya harta mereka, kata Nabi SAW, adalah apa yang mereka makan dan akan habis. Apa yang mereka pakai dan akan usang. Apa yang mereka infakkan dan akan berlalu. Oleh karenanya, ikhwatal iman, ketika kita memberikan perbukaan, maka ingat, itu tabungan kita yang sesungguhnya. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ya, itu hitungan akhirat. Tapi hitungan syaitan tidak. Apa yang engkau infakkan, engkau akan fakir. Engkau akan menjadi orang yang miskin. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu membisikkan kalian akan kefakiran, kemiskinan, sehingga tak mau melakukan kebaikan, tak mau berinfak, tak mau bersedekah, dan lain sebagainya. Baik. Maka kamar-kamar di surga yang Allah siapkan itu untuk mereka yang gemar memberikan makan. Kalau ada seseorang mentraktir makan saudaranya, kawannya, maka dia sedang berusaha untuk memiliki kaplingan di surga, kamar-kamar di surga. Ya, kita harus ngiri dengan mereka yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, kamar-kamar itu disiapkan untuk mereka yang selalu berpuasa. Ada masyam, rutin berpuasa. Suka berpuasa, bukan hanya yang wajib, tetapi yang sunnah pun dia suka berpuasa. Yang keempat, wasalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Kan kamar itu disiapkan untuk mereka yang selalu mengerjakan salat malam dikala manusia terlelap tidur. Di antara keistimewaan salat malam, ahibati fillah, salat malam siapapun yang mengerjakannya, maka dia masuk di dalam kecintaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai mereka. 3 golongan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Nabi mengatakan, "Thalathatun yuhibbuhumullah." Ada 3 golongan manusia yang sangat dicintai Allah. Wa yadhhak ilaihim. Bahkan saking senangnya Allah kepada 3 golongan ini, Allah sampai tertawa untuk 3 golongan ini. Wa yastabshir bihim. Allah sangat bergembira dengan 3 golongan ini. Siapa di antaranya? Alladzi lahu imra'atun hasna. Seseorang yang memiliki istri yang cantik. Wa firashun layyin. Dan dia memiliki kasur yang lembut, kasur yang empuk. Fayaqumu minal lail. Namun kesenangan itu dia tinggalkan untuk mengerjakan salat malam. Dan Allah mengatakan, yadhar syahwatahu wa yadhkuruni. Dia tinggalkan syahwatnya untuk mengingatku, kata Allah. Dia tinggalkan istrinya yang cantik di tempat tidurnya. Dia tinggalkan tempat tidurnya yang empuk. Dia tinggalkan selimutnya yang nyaman. Dia tinggalkan syahwatnya hanya untuk mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla. Walau sya'a raqad. Padahal kalau dia menghendaki, dia bisa lanjutkan tidurnya. Tetapi dia tinggalkan sesaat. Terbangun, dia bisa lanjut balik tidur, tetapi tidak. Dia luangkan sesaat untuk mengingat Allah di dalam sholat. Allah sangat cinta dengan 3 golongan ini. Bahkan Allah tertawa saking senangnya melihat 3 golongan ini
Dan Allah sangat bergembira dengan mereka, di antaranya orang yang berhasil meninggalkan syahwatnya, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan istrinya yang cantik di tempat tidurnya itu, meninggalkan syahwatnya hanya untuk mengingat Allah di dalam salat. Subhanallah. Baik. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengkhabarkan saking bangganya Allah dengan orang yang salat malam ini, sampai-sampai Allah mempersaksikan di hadapan malaikatnya. Ya, Allah mempersaksikan di hadapan malaikatnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, ajaba Rabbuna min rajulain. Allah sangat takjub kepada dua orang. Allah sangat takjub kepada dua orang. Di antaranya, rajulun thara an wita'ihi wa lihafihi min baini hubbihi wa ahlihi ila salatihi. Seseorang yang berhasil meninggalkan tempat tidurnya, berhasil meninggalkan selimutnya, berhasil meninggalkan istrinya, keluarganya, dalam rangka mengerjakan salat. Wa yaqulullahu jalla wa ala li malaikatihi. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, Allah mengatakan kepada segenap malaikat-malaikatnya, unzuru ila abdi hadza. Lihat hambaku yang satu ini, kata Allah. Wahai para malaikat, lihat hambaku yang satu ini. Tara an firashihi wa wita'ihi min baini hubbihi wa ahlihi ila salatihi. Lihat, dia berhasil meninggalkan kasurnya, dia berhasil meninggalkan tempat tidurnya, padahal dia sedang berhasrat dengan tempat tidurnya itu. Dia sedang berhasrat untuk berada dalam selimut dan kasur yang empuk, bersanding dengan istrinya. Dia sedang berhasrat, tetapi dia tinggalkan. Subhanallah. Pernahkah kita terbangun di malam hari, muslimin? Terbangun. Setelah bangun ngapain? Tidur lagi. Hah? Kayaknya belum tuntas tidurnya. Hah? Masih berhasrat untuk balik ronde kedua. Hah? Akhirnya balik. Padahal dia sedang berhasrat, dia ingin balik. Yadharu syahwata, dia tinggalkan syahwatnya karena ingin mengingatku dalam salat. Allahu akbar. Raghbatan fima indi wa syafaqatan mimma indi, karena ada sesuatu yang dia harapkan dariku, ada sesuatu yang dia khawatirkan dariku. Kenapa dia bangkit? Dia khawatir api neraka. Dia khawatir hukuman dari Allah. Ya, dia khawatir belum cukup bekalnya untuk menjadi orang yang selamat. Maka dia bergerak, dia bangkit, dia mengerjakan salat malam. Ya. Dan Allah sangat takjub dengan orang yang seperti ini. Subhanallah. Jadi salat malam membuat Allah takjub kepada hambanya. Ya. Kalau kita ingin membuat Allah takjub kepada kita, bukan dengan keberhasilan dalam bisnis, di mana banyak orang-orang takjub ketika melihat ada orang yang berhasil bisnisnya. Takjub, Masya Allah, kekayaannya sekian triliun, takjub dibuatnya manusia. Hah? Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang hambanya karena hartanya, karena penampilannya, perawakannya, postur tubuhnya. La. Tetapi Allah melihat
amalannya dan isi hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena yang paling terbaik di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Baik. Salat malam usahakan bukan kita saja yang mengerjakan, tetapi bangunkan keluarga. Karena itu di antara sebab turunnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang-orang yang ketika menikah ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi pintu-pintu rahmat tidak dia datangi. Maka di antara pintu yang mendatangkan rahmat Allah, bangunkan pasangan Anda salat malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Allah merahmati orang lelaki yang bangun di malam harinya mengerjakan salat, wa ayqadha imra'atah, kemudian dia bangunkan istrinya. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari mengerjakan salat dan dia bangunkan istrinya. Fa salat, sehingga istrinya pun mengerjakan salat. Fa in abad, seandainya seorang istri tidak mau bangun, tidak mau bergerak dari tempat tidurnya, nadaha fi wajhihal ma, maka hendaklah seorang suami memercikkan air di wajah istrinya. Demikian sebaliknya, Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari mengerjakan salat, kemudian dia bangunkan suaminya. Apabila suaminya berat untuk bangun, hendaknya dia memercikkan air di wajah suaminya. Subhanallah. Lihat bagaimana cara yang diajarkan Nabi untuk meraih rahmat di dalam rumah tangga. Kasih sayang itu akan turun, akan Allah berikan ketika keduanya saling membangunkan mengerjakan salat malam. Maka salat malam termasuk di antara pintu rahmat. Ya. Dan salat malam di antara keistimewaannya, ma'asyur muslimin dimuliakan Allah, siapapun yang berhasil mengerjakan salat malam, maka di pagi harinya dia akan menjadi orang yang bersemangat, orang yang bergairah, orang yang rajin, dan jiwanya adalah jiwa yang baik. Sebagaimana hadis Nabi yang sangat masyhur, bagaimana syaitan ketika seseorang tidur, dia akan mengikat kepala seseorang dengan 3 ikatan buhul. Ya. Yaqidu syaitan ala ra'si qafiyati ahadikum 3 uqadin. Fa kullu uqdatin qala syaitan al-lailu tawilun. Tidurlah. Tidurlah. Apabila dia terbangun, maka bacalah doa. Bangun dari tidur, akan lepas 1 ikatan. Apabila dia bawa berwudu, lepaslah 2 ikatan. Apabila dia mengerjakan salat, maka akan lepaslah seluruh ikatan itu. Fa asbaha tayyiban nafsi, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Kata Nabi SAW, maka apabila dia mengerjakan itu, maka jiwanya adalah jiwa yang baik dan dia akan menjadi orang yang rajin, bersemangat, bergairah di hari itu. Wa illa fa asbaha khabithan nafsi kasla. Kalau dia tidak melakukan itu, maka jiwanya adalah jiwa yang buruk dan akan dipenuhi hari-harinya dengan malas. Di salat malam itu
akan membuat seseorang menjalani hidupnya dengan penuh gairah dan semangat. Ya, semangat dalam ketaatan, semangat dalam mencari nafkah, semangat dalam kebaikan, dan urusan yang begitu banyak. Semangat dalam menghafal Quran, ya, semangat dalam berdoa, semangat bermajelis ta'lim. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan salat malam, maka jiwanya adalah jiwa yang buruk dan akan dipenuhi dengan sifat malas. Subhanallah, jadi sangat banyak sekali keistimewaan dari salat malam. Dan salat malam hendaknya seorang muslim menjaganya. Kenapa? Karena ternyata salat malam ini termasuk amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga dengan selamat. Salat malam ini bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga dengan selamat. Ya. Karena ada orang yang masuk surga itu dengan rintangan. Kalau ingin masuk surga dengan selamat, maka di antara amalannya salat malam. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada manusia, dan salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini Nabi sampaikan ketika kapan? Ketika Nabi baru sampai di Madinah, hijrah meninggalkan kota Mekah, baru sampai, Nabi menyampaikan pesan-pesan ini. Wahai manusia, tebarkan salam, berikan makan, ya, jadilah engkau orang yang gemar memberikan makan. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, engkau akan masuk surga dengan selamat. Ya, gemar memberikan makan. Apalagi kita memiliki kelapangan, keleluasaan harta, ya, jadilah orang yang memberikan makanan, memberikan perbukaan. Nah, walau dengan jumlah yang sedikit. Baik. Yang ingin masuk surga dengan selamat, maka inilah jalannya. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, usahakan, biasakan, sebelum tidur sudah ada niat mengerjakan salat malam. Setiap tidur di malam hari sudah ada niatan mengerjakan salat malam. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi kasurnya dan dia berniat mengerjakan salat malam, kemudian ternyata keinginannya terkalahkan dengan dua matanya yang berat, dengan tidurnya, maka Allah tuliskan apa yang dia niatkan, dan tidurnya menjadi sedekah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, "Man ata firasyah," barang siapa yang mendatangi kasurnya, tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma fayusalli, dan dia berniat, dia sudah pasang niat akan bangun mengerjakan salat di malam hari, faghalabathu 'ainah, ternyata dikalahkan dengan kedua matanya yang tertidur pulas, hatta yusbih, sampai datang waktu subuh tak terbangun, padahal niatnya sudah ada ingin mengerjakan salat malam. Apa yang terjadi? Kutiba lahu ma nawa, maka dituliskan untuknya apa yang dia niatkan. Wa kana naumu sadaqah alaihi min rabbi azza wa jal, dan tidurnya adalah sedekah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwan, sebelum tidur hendaknya sudah ada niatan mengerjakan salat malam. Kenapa? Karena tidurnya akan menjadi nilainya ibadah. Tidurnya akan menjadi ibadah nilainya. Dan tidur itu terkadang bukan sejam 2 jam. Berapa jam orang tidur? Ini aja banyak yang tidur. Lanjut. Hah? Wah, mungkin capek karena tadi malam udah berjuang mati-matian ya. Nggak apa-apa, tidur. Ini tidur yang beribadah insya Allah. Tidur yang nikmat di majelis ilmu.
Masya Allah, tabarakallah. Hah? Dahulu Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya pasca perang, setelah berjuang, ya, Nabi khawatir nih nggak ada yang terbangun subuh ini. Maka Nabi berpesan, ya, Nabi SAW ingin berjaga karena khawatir sahabatnya tidak ada yang terbangun. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidurlah, biar aku menggantikan posisimu. Ya, ternyata ketika Bilal berjaga, semua sudah pada tidur. Bilal menunggu waktu subuh, dan beliau menunggu datangnya waktu subuh dengan menyender di untanya. Tujuannya hanya nyender sesaat saja. Ternyata terlelap tidur, tidak terbangun. Hah? Subhanallah. Akhirnya matahari meninggi, panas pun telah dirasakan oleh Nabi SAW. Semua terlelap tidur. Ya, Nabi lah yang pertama kali bangun ketika itu. Sudah terasa panasnya mengenai kaki beliau SAW. Maka ketika itu Nabi mencari Bilal. Bilal mana nih? Katanya tadi mau azan, Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku telah ditimpa dengan apa yang telah menimpamu, kata Bilal. Hah? Baik. Maka akhirnya Bilal pun mengumandangkan azan. Para sahabat akhirnya berpindah posisi mengerjakan salat sunnah fajar, baru kemudian salat subuh. Ya, jadi antum sudah berjuang, enggak apa tidur lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya untuk menjaga salat malam ini. Jangan ditinggalkan. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihin qablakum." Hendaklah kalian menjaga salat malam ini, karena dia adalah ciri khas orang-orang saleh sebelum kalian. Salat malam itu bukan ciri khas bulan Ramadan, tetapi dia ciri khas orang-orang saleh. Orang-orang saleh akan selalu mengerjakan salat malam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan Nabi SAW contoh yang sangat luar biasa dalam hal ini. Rutin mengerjakan salat malam 11 rakaat, baik di malam hari Ramadan maupun di luar Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ma'asyiral muslimin, upayakan salat dimulai dengan zikir. Apabila kita mengerjakan salat malamnya di penghujung malam, tidur lebih awal, kemudian bangun mengerjakan salat, maka upayakan sebelum dia salat, ketika bangun dari tidur, dia membaca 6 zikir. Membaca 6 zikir. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, "Man ta'arra minal lail." Barang siapa yang terbangun di malam harinya, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Berapa? 6. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya. Auda'a, atau dia berdoa dengan doa-doa yang dia inginkan. Ustujibalah, maka doanya akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatu. Apabila dia bawa wudu, mengerjakan salat, maka salatnya adalah salat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dapat jaminan salat yang diterima. Salat malamnya dapat jaminan diterima. Kalau sekarang belum tentu ada jaminan diterima atau tidak. Ya. Tetapi ketika dia mengamalkan ini, ada jaminan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengkhabarkan. Ya, terus gimana Ustaz? Apakah kita salat malamnya tidur dulu biar nanti bangunnya baca zikir ini? Tidak. Di dalam bulan Ramadan maka yang terbaik salat malamnya di awal waktu. Tetapi hukum asalnya salat malam yang terbaik di penghujung malam itu di luar Ramadan.
Oleh karena Nabi SAW pernah mengatakan, man tama'a an yaquma fi akhiril laili falyutir akhirahu, wa man khashiya an la yaquma fi akhiril laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang yakin dia bisa bangun di penghujung malam, salat witirlah di penghujung malam itu. Tapi kalau dia khawatir, takut tak terbangun di penghujung malam, salatlah di awal malam, kata Nabi SAW. Hukum asalnya, salat malam itu di penghujung malam. Yang terbaik ketika Allah turun ke langit dunia. Itu yang terbaik. Sepertiga malam terakhir. Tetapi di bulan Ramadan, Nabi mengerjakannya di awal waktu. Ba'dal Isya, start. Mulai. Ya. Sehingga yang terbaik salat malam di bulan Ramadan di awal waktu, bukan di akhir malam. Maka biasakan untuk menghafalkan zikir ini, mengamalkannya ketika bangun dari tidur di malam hari sebelum salat malam. Ya. Barang siapa yang terbangun di malam hari, dia membaca 6 zikir ini, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah. Allahumma ghfirli. Di antara sunnah, bangun dari tidur, minta ampunan kepada Allah. Di antara sunnah, bangun dari tidur di malam hari, dia meminta ampunan kepada Allah berdasarkan hadis ini. Ya. Allahumma ghfirli, kata Nabi. Kemudian dia meminta, ya Allah ampuni saya. Atau dia berdoa dengan doa apapun, maka doanya mustajab. Ya. Kalau dia bawa wudu, kemudian dia mengerjakan salat, qubilat salatu, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Fadhal, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, disebutkan dalam riwayat demikian. Ada hikmah di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang tidak bisa ditahan oleh manusia, rasa kantuk itu. Yang tidak mengantuk hanya Allah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Di antara hikmahnya kata para ulama, ya, bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Walaupun dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi SAW hatinya tidak pernah tertidur. Sahih. Selalu terjaga, selalu terbangun. Ya. Akan tetapi tidak secara mutlak. Itu yang Allah izinkan. Tetapi dalam kondisi yang lain, kalau Allah izinkan tidak terjaga, maka tidak terjaga. Sebagaimana dalam masalah lupa dalam bacaan salat, Allah mengatakan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran untukmu dan kau tidak akan pernah lupa, wahai Muhammad. Illa masya Allah. Kecuali Allah kehendaki, lupa ya lupa. Hah? Nabi SAW ketika salat, pernahkah Nabi lupa bacaannya? Pernah atau tidak? Pernah. Padahal Allah mengatakan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran kepadamu dan kau tidak akan lupa, wahai Muhammad. Illa masya Allah. Kecuali Allah kehendaki lupa. Maka lupa. Terjadi. Dalam salat, Nabi lupa salat bacaannya. Ketika Nabi lupa, tidak ada sahabat yang membenarkan bacaan Nabi SAW. Di awal, sahabat tidak mengetahui apakah kalau salah bacaan imam harus dibenarkan, dibetulkan. Sahabat tidak tahu, maka sahabat diam. Selepas salat, Nabi bertanya, mana Ubay bin Ka'ab? Wah, ditanya Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, lima la taftah alayya. Kenapa engkau tak membenarkan bacaanku? Padahal sahabat Nabi di sana banyak.
Ya, ada sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Ya, tetapi Nabi berharap yang membenarkan bacanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Makanya Ubay bin Ka'ab gelarnya adalah Sayyidul Qurra, penghulunya para qari. Ya, dan Ubay bin Ka'ab di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ditunjuk sebagai imam salat tarawih. Karena Nabi SAW sangat percaya kepada Ubay dalam membenarkan bacaan. Di sini jelas bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Muhammad SAW diistimewakan, bahwa engkau tidak akan lupa kecuali Allah kehendaki. Demikian halnya juga dengan apa yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apakah sudah salat witir atau belum. Apakah sudah itu atau yang jelas di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ya untuk tetap terjaga dengan harapan subuhnya tidak lewat. Boleh jadi sudah witir sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain, fadhal. Nah, sama-sama ganjil. Witir itu ganjil, cuman pelaksanaannya saja dipisah dengan salam. Ujungnya ganjil. Niatnya kaifiyah yang Nabi contohkan, itulah dia yang menjadi acuannya. Ya, bukan diakal-akali dengan apa yang menurut kita, apa yang sesuai dengan logika kita. Nabi mengatakan salatul lail mathna mathna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti ketika witir ganjil, berarti nanti ditutup dengan rakaat yang terakhirnya ganjil. Nabi mengatakan salat malam yang terbaik itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dalilnya. Boleh dengan 1 salam, boleh dengan beberapa salam. Nabi melakukan semuanya. Nabi pernah mengerjakan semuanya kaifiyah itu. Ya, makanya di dalam memahami cara itu lihat kepada riwayat. Bagaimana Nabi mencontohkan, bagaimana Nabi mempraktekkan. Ya, ternyata dalam praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 3 rakaat 1 salam, pernah 3 rakaat 2 salam. Ya. Beberapa contoh Nabi ajarkan sebagai opsi dan pilihan yang boleh dia lakukan. Tetapi yang terbaik 2 rakaat salam, karena Nabi yang langsung mengatakan salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain terakhir. Baik. Barakallahu fikum. Ini permasalahan khilaf. Ya. Apakah seseorang yang mengakhirkan witirnya dan berakhir bersama imam tanpa witir, sudahkah terhitung salat semalam suntuk? Imam menyelesaikan salatnya tanpa witir, nanti witirnya di salat yang kedua, trip yang kedua. Taib. Pertanyaan yang mengganjal di benak para makmum, ini kita sudah ditulis salat semalam suntuk atau belum? Jawabannya sudah atau belum? Hah? Yang bilang belum, apa alasannya?
Sampai witir. Apakah riwayatnya disebutkan sampai witir? Sampai selesai. Selesai sudah. Ini yang sering tidak tersampaikan. Bagaimana lafaz hadis. Nabi tak pernah menyebutkan barang siapa yang sholat sampai witir sama imam. Lah. Barang siapa yang sholat sampai imam itu meninggalkan posisinya. Posisi tempat sholatnya. Hatta yansarif. Kutiba lahu qiyamul lailah. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita. Sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami pernah berpuasa bersama Nabi di bulan Ramadan. Dan ketika itu Nabi tidak sholat bersama kami di malam hari sampai tersisa 7 hari Ramadan. Di malam ke-23, malam ganjil, Nabi keluar. Kami pun berjamaah malam sholat bersama Nabi SAW sampai sepertiga malam pertama. Di malam ke-24, kami tak sholat bersama Nabi karena Nabi tak keluar. Di malam ke-25, malam ganjil, Nabi keluar lagi. Kami pun berjamaah sholat malam bersama Nabi SAW sampai pertengahan malam. Bertambah grafiknya, bertambah durasi bacaannya. Yang tadinya sampai sepertiga malam, malam ke-23, malam ke-25, sampai pertengahan malam. Setelah selesai pertengahan malam, para sahabat memberikan usulan, masukan, ya Rasulullah, law naffaltana qiyam hadhihi al-lailah. Bagaimana kalau kita tambah salat malam kita ini? Ini malam masih panjang ya Rasulullah. Disitulah keluar statement dari Nabi SAW, sesungguhnya seseorang apabila salat bersama imam, sudah ditulis salat semalam full. Buat apa lagi? Ini sahabat sedang menggebu-gebu semangatnya. Sahabat mau nambah porsi salat rakaatnya. Justru Nabi mengatakan apa? Oh silahkan, tambah, bagus ini. Lah. Nabi mengatakan sesungguhnya, kalau seseorang salat bersama imam sampai selesai, dia sudah ditulis salat semalam full. Itu asal muasalnya. Karena adanya usulan dari sahabat untuk menambah porsi salat. Ya, tetapi Nabi SAW tidak arahkan, oh silahkan tambah. Nabi juga tidak mengatakan, oh ya bareng, tambah lagi. Lah. Tapi Nabi mengatakan, sesungguhnya seseorang apabila salat bersama imam, ya, sampai selesai, maka sudah ditulis salat semalam full. Di malam ke-26 Nabi tidak keluar lagi berjamaah salat malam bersama sahabatnya. Di malam ke-27 Nabi keluar lagi. Nabi panggil semua manusia, istri-istri beliau dipanggil, putri-putri beliau diajak keluar, ya, sampai salat malamnya Nabi sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Dari awal start sampai menjelang subuh, sampai para sahabat mengatakan khasyina an yafutana al-falah. Kami khawatir nggak ada kesempatan sahur nih. Nabi lanjut terus. Salat malamnya non-stop. Dari awal ba'dal isya sampai menjelang subuh, sampai para sahabat khawatir nih, sahur masih dapat gak nih? Sahur masih dapat. Non-stop. Malam ke-27. Subhanallah. Ya. Jadi hadis ini menjadi hujjah yang jelas, tegas kata Syekh Albani rahimahullah, bahwa salat malam itu berbatas. Kalau tidak maka Nabi akan welcome, silakan tambah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, silahkan. Ada yang mengatakan sebagian salaf mengerjakan salat 20 rakaat, 23 rakaat, tapi riwayat itu dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Riwayat, memang ada riwayatnya, sahabat mengerjakan lebih dari 20, 30, ada riwayatnya. Memang ada. Tetapi riwayat itu dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dilemahkan. Dalam kitab sifat puasa Nabi SAW yang dikarang oleh dua ulama senior muridnya Syekh Albani rahimahullah, Syekh Salim bin Eid al-Hilali dan Syekh Ali Hasan al-Halabi, disebutkan secara terperinci riwayat-riwayat itu. Jalur periwayatannya. Umar bin Khattab ada 2 riwayat. Ada riwayat dari jalur Imam Malik dan ada riwayat dari jalur yang lain. Dari jalur Imam Malik hanya 11 rakaat, yang 20 ini riwayatnya lemah. Nah, sehingga wallahu alam saya lebih condong kepada jumlah rakaat 11 itu yang lebih dominan dilakukan Nabi. 13 pernah Nabi lakukan sesekali. Di Saudi Arabia sekarang 13 rakaat. Saudi Arabia 13 rakaat yang dipraktekkan sekarang. Selesai jam 10. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika seseorang telah selesai bersama imam, ya, walau imam itu tidak witir, sudah ditulis semalam full.
Karena Nabi tidak menyebutkan sampai witir, Nabi tak menyebutkan itu. Barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai imam itu, kalau selesainya sebelum witir, sudah selesai, ditulis malam full. Terus bagaimana ya? Silakan witir masing-masing setelah itu. Kalau dia ingin bersama imam, ya tunggu imam nanti. Berarti belum ditulis malam full, berarti kalau dia tunda. Mau ditulis malam fullnya cepat atau lambat? Kalau ingin cepat, ya sholat witir segera. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Sudah ditulis malam full. Tapi kalau dia ingin witir, ya silahkan dia witir sendiri atau bersama imam. Tapi yang jelas terkait masalah ditulis dan dihitung yang salat semalam full sudah berlaku bagi dia karena imam telah selesai dan meninggalkan posisi tempat sholatnya. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai berpalingnya imam itu hatta yang sarif, tidak ada disebutkan lafaz sampai witir. Ingat itu. Tidak disebutkan satu pun riwayat menyebutkan sampai witir selesai. Tapi sampai imam berpaling, sampai imam selesai, meninggalkan posisinya, maka sudah ditulis sholat semalam full. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan yang salah kurang karena keterbatasan ilmu dan kekurangan kami. Semoga Allah memaafkan saya dan seluruh kaum muslimin. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.